Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Musalliyan ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ustadz dan ustadzah, Bapak Ibu wali murid, dan anak-anakku semuanya kelas 1 sampai kelas 6 SD Kiai Ibrahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Masehi. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan penuh dengan rahmat, dan juga bulan penuh dengan keberkahan. Anak-anakku semuanya, agar bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan Ramadan, kita bisa melaksanakan 5 hal yang Ustadz singkat menjadi asyaf. Apa anak-anak? Asyaf. Nah, kayak Atta Halilintar ya. Anak-anak sekalian, yang Ustadz maksud asyaf itu adalah akronim dari A, S, I, A, P. Yang pertama, A. Awali semua kegiatan ibadah kita dengan niat. Maka di bulan Ramadan ini, awali dengan niat di dalam hati, wahai Allah, saya akan melaksanakan ibadah Ramadan secara maksimal agar saya mendapatkan keberkahan Ramadan. Kemudian yang kedua, S. S-nya adalah sholat. Di dalam Ramadan ini, mari anak-anak kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kalau kemarin di luar Ramadan sholatnya bolong-bolong, di dalam Ramadan harus full sholatnya. Kalau kemarin di luar Ramadan sholatnya di rumah. Kalau di dalam Ramadan usahakan berjamaah di masjid atau di musola. Kalau nggak bisa 5 waktu, bisa 4, 3. Yang penting ada aktivitas sholat jamaah di masjid atau musola. Kemudian di samping anak-anak melaksanakan sholat fardu, ditambahi sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sebelum sholat fardu namanya qobliyah, dan sesudah sholat fardu namanya sholat ba'diyah. Kemudian jika sudah anak-anak melakukan itu, ditambahi lagi sholat sunnah yang lain, di antaranya sholat duha. Boleh 4 rakaat, kalau anak-anak tergesa-gesa 2 rakaat. Insya Allah di sekolah kita sudah diadakan sholat duha secara bersama-sama. Kemudian ditambahi lagi anak-anak semuanya, ditambahi sholat tahajud. Nah, jadi anak-anak sebelum sahur sholat dulu minimal 2 rakaat. 4 rakaat tambah bagus, 6 rakaat tambah bagus lagi. Nah, kemudian di bulan Ramadan ini ada salah satu sholat sunnah yang khusus. Namanya apa? Benar sekali, namanya adalah sholat tarawih. Nah, jangan sampai terlewatkan. Jadi setelah sholat isya, anak-anak nyambung sholat tarawih. Mau yang 11, oke. 23, good. Nah, A, S. Sekarang I. I-nya apa? I-nya adalah infak. Di bulan Ramadan ini, agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan, kita perbanyak infak kita. Kalau anak-anak di luar Ramadan infaknya 1.000, ditambah di bulan Ramadan 2.000, kan sedang tidak jajan. Nah, jajannya diinfakkan agar kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Kemudian bisa juga infak dalam bentuk yang lain. Apa itu? Makanan, menyedekahkan makanan. Kepada siapa? Kepada orang yang berpuasa. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang mau ngasih makan orang yang berpuasa dikasih pahala sama persis seperti orang yang puasa tadi, tanpa mengurangi pahalanya dia. Nah, kan dapat 2.
Anak-anak puasa sendiri plus dapat pahala puasa ketika anak-anak ngasih makan orang lain. Bisa ngirim makanan ke musola, ngirim makanan ke masjid, nah, atau ngirim makanan ke siapa yang dituju. Nah, gitu ya. Nah, kemudian setelah IA, Asia, A-nya adalah Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Buat target minimal 1 kali khatam dalam 1 Ramadan, 30 hari atau 29. Jadi 1 hari minimal baca 1 juz. Dibagi 5 kali sholat. Nah, setelah sholat baca Al-Quran. Ustadz, saya kan belum Al-Quran. Boleh baca jilidnya atau baca tahfidnya. Yang penting ada aktivitas membaca Al-Quran, anak-anakku semuanya. Kemudian yang kelima, P, A-S-I-A-P, asyap. P yang terakhir adalah puasa. Kita tidak makan, tidak minum, serta menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari mulai subuh sampai dengan maghrib. Nah, itu namanya puasa. Tapi nggak hanya itu aja, anak-anak semuanya. Kita harus mengajak puasa mulut kita. Nggak boleh bully teman, nggak boleh mengejek. Kita harus ajak puasa mata kita agar tidak melihat maksiat. Semuanya anggota tubuh kita ajak berpuasa. Nah, kalau 5 hal asyap, ya, 5 hal asyap ini kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Ustadz doakan kita semuanya di akhir Ramadan nanti akan menjadi orang-orang yang muttaqin, mendapatkan keberkahan Ramadan. Sekian yang bisa Ustadz sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.